Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ketika terjadi peperangan Badar, perang yang pertama setelah Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka setelah 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, terjadilah namanya perang Badar di Badar. Ketika itu jumlah kaum muslimin campuran. Kenapa campuran? Ada yang bujang-bujang, ada yang tua-tua, ada yang muda-muda, bahkan ada perempuan. Malah yang tua-tua ada yang mencolok rambut. Semuanya bukan ahli perang, bukan tentara terlatih. 303 balik berjalan kaki menuju Badar, dan ada beberapa orang yang punya kendaraan hewan. Sementara orang musyrikin Makkah 1000 orang pasukan berkuda. Mereka memang sudah terbiasa berperang. Ringkas, atas pertolongan Allah, maka jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak biiznillah. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya kelompok golongan yang sedikit mampu bisa mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Kuncinya kan di belakang tuh, biiznillah. Karena pertolongan itu kemenangan dari Allah. Senjata pasukan zamannya itu kan usaha, dan tidak boleh orang ujub bangga dengan kekuatannya dan banyak jumlah, seperti Donald ya, Pak Donald Trump, pamer, sombong, ujub, angkuh dengan kekuatan yang dimilikinya. Ya, kita tunggu saja, karena tidak termasuk bidang kita. Cuma ingat, kita selaku kaum muslimin, orang yang beriman, harus meyakini semua kemenangan, semua kekuatan, semua kesuksesan, keberhasilan, bukan hanya perang, dalam hal urusan problem hidup sehari-hari pun, berhasil kita, sukses kita, itu juga biiznillah. Biiznillah pun kadang-kadang kita lupa. Kalaulah menang, kalaulah sukses, kalaulah berhasil, jangan lupa bersyukur. Jangan dibaca lo yes, 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 yes. Itu kan banyak lo orang model itu. Syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur dengan sujud syukur, atau syukur dengan tindakan. Nah, ketika itu menang kaum muslimin atas izin Allah, ya 313 orang lawan 1000. Terjadinya peperangan kan kaum musyrikin dan kafir tidak pernah senang-senang, tidak pernah puas-puas. Untuk memusuhi kaum muslimin sejak siswa sampai akhir zaman. Maka kemenangan diraih dengan kelompok yang sedikit. Kelompok yang sedikit pun tidak semuanya terbiasa berperang dan terlatih. Akhirnya banyak diperoleh rampasan perang. Kalau pasukan lari meninggal kemenangan perang, tentu tinggal berbagai macam harta, senjata kah, parang kah, tombak, panah, dan yang lain-lain, termasuk pakaian, termasuk kendaraan-kendaraan, juga emas dan seterusnya. Itu semua namanya al-anfal, yaitu harta yang diperoleh dari peperangan lantaran musuh kalah. Kalau musuh kalah,
ya negeri kita dikuasai seperti kita zaman Belanda lah. Nah, lalu sahabat-sahabat ketika harta banyak diperoleh, terjadilah seketik saling berebut, saling membiak, maka terjadilah sedikit gontok-gontokan dan nama saya barabui. Bukan hanya gontok-gontokan, kadang rusak hubungan persaudaraan, termasuk persaudaraan seayah seibu atau nasab, ataupun persaudaraan sesama muslim. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini masalahnya Rasulullah tentang harta rampasan perang. Kalau zaman jahiliyah, pemimpin, panglima mendapat bagian besar. Jangan tentara aku labiah-labiah. Itu yang menimbulkan perselisihan pertikaian antara mereka. Kata Rasulullah menjawab, Allah berfirman, kul, katakanlah al-anfal itu lillah wa rasul, milik Allah kepada Allah dan Rasul, nanti dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan Allah yang disampaikan Rasul satu. Balikkan kepada Allah dan Rasul, nanti dibagi lagi. Kaji kita bukan harta rampasan perang, tapi nama berikutnya fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Kaji kita itu. Maka oleh sebab itu fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Yani laksanakanlah aturan-aturan Allah itu. Perintahnya dilaksanakan, larangnya dihentikan, aturannya ditaati. Lebih-lebih dalam pembagian harta. Karena seringnya terjadi bagarumeh. Di kampung kami namanya bagarumeh, basilisiah, batangga, basirenga. Kadang berujung ampang-mampang, ambek-mambek, tidak berkesapuan. Bermusuhan. Ya, umumnya gara-gara harta. Apakah rampasan perang atau pembagian warisan? Kalau rampasan perang kan tidak terjadi dewa, tapi warisan, peninggalan, pembagian. Bisa orang putus badan sana, putus hubungan. Saling tidak tempuh-menempuh, saling tidak menyapu-menyapu. Maka bagi orang beriman harus bertakwa kepada Allah dalam masalah itu. Baik pembagian harta rampasan perang ataupun harta yang lain-lain. Kembalikan kepada Allah. Ketentuan Allah, ketetapan Allah, apa aturan Allah. Dan apa yang disampaikan Rasulullah sebagai utusan Allah. Taati itu. Fattaqullah. Sebab kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah, maka akan terjadi hal seperti itu. Tapi kalaulah dikembalikan kepada Allah dan Rasul, mentaati apa aturannya dalam pembagian harta, aman. Baik, kita singkirkan seketik masalah harta rampasan perang, karena peperangan jarang terjadi dewa. Tapi kita beralih kepada pembagian harta warisan, termasuk harta pencarian bersama, harta pusaka. Ya, kalau ada dikembalikan kepada hukum Allah, itu terjadi. Apalagi negara Iwak, negara Minang, ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah. Ada jual menjual, ada gadai menggadai. Nampak yang parah, ya gadai menggadai. Kadang-kadang lah berpuluh-puluh tahun. Harta masih tak gadai, ada tetapi orang namanya mau gadai masih mengharap barang gadaian laba-labu ulunya. Basakian ulunya, mambiak. Ini panjang ceritanya tentang harta. Jadi gara-gara harta orang bisa baseringa, bagerumeh, batangka, bermusuhan, bahkan bisa membunuhan. Dan itu terjadi. Yang terbaik bagi orang beriman, kembalikan kepada Allah, kembalikan Rasul. Fattaqullah, itulah fattaqullah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan aturan Allah dalam pembagian harta. Walaupun ayat mulu-mulu tentang Al-Anfal,
tentang harta rampasan perang, tapi tidak masalah kita alihkan ke lain. Karena semuanya aturan Allah. Fattakullah aslihu dhata bainikum. Aslihu islah. Islah itu perbaiki hubungan. Damaikan. Islah kau pada mulanya di mana lawannya fasad. Fasad rusak. Bisa terjadi bencana. Fasad. Hubungannya rusak. Bisa mengakibatkan terjadi yang tadi. Bermusuhan. Gara-gara pembagian harta. Malah bisa sampai ke pengadilan. Yang baga, yang punya piti biasanya menang atau dimenangkan. Itulah hukum manusia. Kalau dimenang namanya dipadi segala jadi, diameh selalu kami ya hukum-hukum ya aturan-aturan. Saya nampunya padi, saya nampunya ameh, selesai hukumnya. Nah, begitulah dalam pembagian harta. Rusak hubungan mana sana. Rusak hubungan, malah hubungan kita bersaudara yang semula tidak masalah. Rusak hubungan, putus hubungan, saling masih tegang, saling namanya aku. Itu terjadi bukan hanya sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bisa bertahun-tahun. Nah, kerusakan itu namanya perbaiki, islah. Islah memperbaiki yang rusak, termasuk hubungan yang rusak. Kalau isiko nama aslihu itu perintah. Aslihu, perintah. Perbaiki oleh kalian hubungan zata bainikum. Yani hubungan yang rusak. Kalau kepada pembagian harta rampasan perang, lantaran baca ligi, sianan baga itu nan mambiak, sianan dulu itu nan menepek. Pokoknya begitulah. Akhirnya hubungan mereka yang semula melawan musuh sekatu satotoh, sayo sekato, lalu musuh meninggalkan berbagai macam harta, mencako terjadi. Sebagian sahabat ada yang rusak hubungan sesama mereka, maka diperintah perbaiki hubungan. Kalau balik ke Jawa, gara-gara harta, gara-gara pusako, gara-gara peninggalan, gara-gara pembagian yang tidak sesuai, sehingga terjadi permusuhan, aslihu. Itu perintah. Sampai-sampai Nabi SAW memperingatkan betapa bahayanya rusak hubungan. Lebih-lebih hubungan bersaudara yang disebut dengan silaturahimnya rusak. Ancaman berat kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Silaturahim itu kan hubungan badan sana, rahim dulu. Kalau orang lain tidak silaturahim namanya. Hubungan sesama muslim namanya ukhuwah Islamiyah. Cuma orang wajib memahami kami bersilaturahmi sekebarinya. Kalau rahim hubungan bersaudara, hubungan berkeluarga, orang serahim. Namanya ulul arham. Bukan dengan orang lain. Siapapun yang memutuskan hubungan silaturahimnya, apapun penyebab, apapun latar belakangnya, dia nama memutuskan. Tidak boleh masuk surga langsung. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak boleh masuk surga pemutus, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Berbahaya. Karena rahim itu terambil pada nama Allah. Rahman Rahim. Maka siapa yang memutuskanmu, kata Allah kepada rahim,
Kata tu aku juga putuskan hubungan dengan dia. Siapa yang menyambungnya, aku juga sambungkan kasih sayangku kepada orang. Kenapa begitu? Kita ambil hadis. Yang hadis itu barangkali sering kita dengar. Kalau tidak salah, petang-petang guru kita mengaji lailo. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin yaumal khamis. Dibuka pintu surga 2 kali dalam seminggu, di hari Senin dan hari Khamis. Kita cari dalam syarahannya, ikoko namanya dibuka pintu-pintu surga adalah peluang, kesempatan masuk surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu surga itu kan ada 8 pintu surga. Ada orang yang dipanggil oleh semua pintu surga. Dalam sebuah riwayat, jarak pintu surga, daun pintu surga itu antara jarak Makkah dengan Busrah. Diukur orang dengan satelit, kini jaraknya sekitar 1272 km. Jarak antara 2 daun pintu surga. 1272 km. Dalam riwayat lain dikatakan 40 tahun perjalanan. Bahkan itu perjalanan kuda. Betapa besar gerbangnya, ya. 8 pintu gerbang besar. Dibuka setiap Senin dan Kamis. Dan juga dibuka di bulan Ramadan. Lalu disampaikan dalam hadis itu, fayughfaru likulli 'abdin, maka Allah akan berikan ampunan bagi setiap orang. Setiap Senin dan Kamis. Likulli 'abdin, setiap hamba yang la yusyriku billahi syai'a, yang dia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Artinya tidak syirik. Selama seseorang tidak syirik, maka dosanya akan diampunkan Senin dan Kamis. Itu pula alasan Senin dan Kamis itu termasuk hari-hari yang mulia untuk berpuasa. Illa rajulan, melainkan seseorang yang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, antara dia dengan saudaranya ada syahna. Syahna, shin, ha, nun panjang dan hamzah, syahna. Anan syahna itu adawatun tamla'ul qalba, permusuhan yang memenuhi hati. Berarti lah penuh hatinya dengan permusuhan. Tak ada celah lain. Dan tinggal untuk kasih sayang. Tak ada lain tinggal ruang. Untuk ada rasa hibah. Tak ada. Sebab nolak adawah. Jadi syahna itu, permusuhan itu bukan permusuhan biasa. Tapi lah memenuhi hati, tidak ada celah lain. Penuh hatinya dengan permusuhan, dendam, kesumat. Itu babayo. Lebih-lebih kalaulah menjadi hikit. Hikit itu hak afdal hikit. Hikit itu bahasa awaknya dendam. Secara bahasa artinya menahan marah. Karena kesal, benci, jajuk, ditahan. Tapi tidak dihabiskan, ditahan. Lalu lantaran permusuhan juga nanti bisa memenuhi hati. Kalau ikolah sangat berbahaya, dendam. Bahwa orang dendam itu menunggu peluang dan kesempatan. Nah, dalam hadis itu
kecuali rajulan, seseorang yang kanat bainahu wa baina akhihi, yang antara dia dan saudaranya. Akhihi di siko para ulama-ulama dalam mensyarahkan hadis itu memahami saudaranya sesama muslim. Tentu termasuk juga saudara senasab kalau saudaranya muslim. Jadi mana akhihi, saudaranya sesama muslim, masuk ke dalamnya saudara dan sanak seayah seibu kalaunya muslim. Ada syahna tadi, permusuhan yang memenuhi hati, dendam kesumat, membara permusuhan yang mengakibatkan tidak sepuh menyepuh, tidak tempuh menempuh, bampang sampai ke langit dan ketujuh, betul lah kira-kira. Itu berbahaya tu. Orang itu tidak akan diampuni dosanya setiap Senin Kamis. Berarti masuk surga itu antara lain adalah mendapat ampunan Allah dan saling memaafkan. Iko namanya fafathu abwabiha alamatun ala kathratil maghfirah wa safhil wa ghufran. Iko menunjukkan kepada bahwa dibuka pintu-pintu surga itu suatu pertanda petunjuk bahwa banyaknya ampunan dan kelapangan dada serta saling memaafkan sesama saudara semuslim. Kalau kamu masuk surga aja, itu caranya. Habiskan semua dendam kesumat dan permusuhan. Walaupun masih tungkih beribadah, tidak diterima. Karena hubungannya dengan Allah lain, tapi hubungan sesama tidak. Sampai-sampai dikatakan fayuqal, maka dikatakan kepada para malaikat, fayuqalu lil malaikah, namanya dikatakan kepada para malaikat, anziru ko tunda tunggu dua orang ini untuk dilaporkan amalannya. Tunda, tunggu, tangguhkan dua orang yang saling bermusuhan ini sesama saudara, baik saudara seayah seibu atau saudara sesama muslim. Tunda saja. Dan dilaporkan. Akhiru maghfiratahuma, tunda pula pengampunan dosa kedua-duanya. Sampai kedua-duanya yastaliha, berdamai. 3 kali dibilang Rasulullah, anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha. Kan berbahaya. Makanya perintah untuk mendamaikan itu tinggi nilainya, lebih utama daripada salat tahajud di malam hari. Ada seseorang yang mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan, saling berdendaman, yang tidak berkesapaan, nyodamaikan, tinggi nilainya pada tahajud. Karena tahajud manfaatnya kepada diri sendiri, sementara mendamaikan permusuhan, faedah manfaatnya kepada orang lain. Itu dalam beberapa riwayat. Makanya kita disampaikan bahwa makin banyak faedah manfaat kita untuk orang lain, makin baik gitu. Khairun nas mayanfa'un nas. Sebaik-baik manusia kan manusia yang paling banyak faedah manfaat gunanya untuk lain. Tentu sejelek-jeleknya manusia yang menebarkan kebencian, permusuhan sesama lain. Dan paling bahayanya kita bermusuhan ya nanti orang lain kita bawa lo satu. Si A, si B saling bermusuhan, saling ada kesapuan, saling berdendaman gara-gara harta tu lain. Ini saling membawa.
Si A membawa kawan-kawannya, minimal dia bawanya bininya tu suaminya untuk satu tolong musuhan, si B bantu lo. Nah, bawa lo orang nak bawa kau muah lo. Selesai pak. Intinya ditundanya pengampunan sampai keduanya beristilah. Yastaliha, berdamai. Perintah dalam ayat tadi, fa'aslihu. Kan kaji kita surah Al-Anfal. Ayat pertama kan? Ayat mulu-mulu tentang pembagian harta rampasan perang. Harta rampasan perang pertama adalah bagi kaum muslimin ketika kemenangan di perang Badar. Lalu nama syarat itu tentu berabui. Sianan dulu menepek, sianan kemudian lah tinggalan rame-rame. Lalu mereka berselisih, bertikai atau terjadi sedikit clash. Sehingga saling ndak lama hati. Melapor ke Rasulullah, maka cara Rasulullah turun surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Serahkan kepada Allah, tunggu titah ketentuan aturan Allah, lalu taati dia. Hubungan-hubungannya rusak, tadi bagi rumah, tadi tidak belok, tadi saling bersaing, tadi saling bertikai, pelok balik. Itu perintah ayat, pelok balik ya, fa'aslihu wa aslihu zata baini. Tentu mantul awak yang berselisih, yang bertikai, yang bagi rumah, perkara harta, pembaru warisan, perkara pusaka atau perkara yang lain. Perintah untuk orang mukmin yang lain, aslihu. Dalam ayat yang terkenal surah Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya hanya saja orang mukmin itu kan bersaudara satu sama lain. Aslihu. Itu perintah. Damaikan oleh kalian dua orang atau dua kelompok saudara kalian yang saling berselisih, saling bertengkar, saling bermusuhan, saling berdendam, saling berkesemat. Perintah. Kalau tidak amuahnya itu urusannya. Perintah kepada kita nan tahu kita orang tidak belok. Ya amuah buah mereka waklun kan bagi hendak dan perintah jalan. Kalau amuah hendak amuah itu urusan orang. Menjadi buat perintah. Kalau bahasa ambo dengar situ kurang belok isinan sanu yo. Selesai salah kan berdosa. Banyaknya kita beramal, banyaknya kita baik-baiklah, nanti penerus kita tertunda mah coba. Hanya sesuatu langkah lain habis sudah sudah. Jadi awal menjalankan perintah. Perintah aslihu. Ada orang yang rajin beribadah tapi hati nako ndak sarajin beribadah. Hati nako tu kumua. Kalau tiba risiko syahna dipenuhi hatinya oleh permusuhan dan dendam khusumat yang membara syahna. Lalu lebih-lebih kita ke masuk Ramadan. Di kita kaitkan ke Ramadan sangin. Kini kalau sabale Sya'ban. Cakos yang hari 10 Sya'ban. Sabale Sya'ban ya. Kinilah 12 Sya'ban salah malam. Ikan tak beralai puasa. Bisa jadi ulama-ulama kita dulu, guru-guru kita dulu atau orang gaib-gaib kita sesuatu makanya sering menyuruh kita untuk saling bermaafan sesama kita orang kapaso, barangkali itu dasarnya. Kan sering-sering kita membaca atau orang baca orang di kapaso kah, mari kita saling memaafkan. Iyo, itu kepada siapa sebenarnya? Kepada orang yang musuhnya awak. Awak sama awak aku ada belok sang ke dimaafkan. Ambo ya apa-apa misalnya damai-damai saja. Cuba bertemu. Cok galak-galak, nak perlu dulu kita awak ke pasar, orang ke pasar, damai-damai salah. No, ada masalah. Nak minta maaf kau, nak saling maaf kepada orang yang awak inyo ya awak sedang ada awak. Ada syahna. Ada awak permusuhan. Kalau syahna permusuhan itu
dah sampai mendekam, menghitamkan hati, memenuhi hati, itu syahna. Apa akibatnya? Tapi tadi ditunda amalannya, ditunda ampunan dosanya. Nah, bayangkan bulan puasa bulan ampunan. Kan terkenal di guru-guru kita menyampaikan kaji. Bulan puasa, bulan maghfirah, ialah bulan ampunan. Tapi kalau mantun kan enggak. Maka penting kita, kalau kita ada seketik bagi rumah, indah belok ya dan sana, atau ya siapa saja tidak belok, ya selesaian. Lewat AP bisa, lewat WA bisa, lewat pesan bisa, tidak basuh, tidak masalah. Karena yang penting apa? Yang penting kita memaafkan dan minta maaf. Bersalaman itu tertandu. Nya maafkan juga tidak bersalaman. Barang kita coba bersalaman tapi hati mengkuruk. Salam. Mereka belakang awak baginya itu jabat tangan. Kan jabat tangan. Dan maaf kau bukan jabat tangan. Berjabat tangan kau musafahah. Yang memaafkan kau tidak berjabat tangan. Memaafkan kau menghapuskan, melenyapkan, menghilangkan rasa-rasa yang masih ada di hati. Kesalahan-kesalahan orang yang masih ada kita hapuskan. Kita habiskan. Namanya maaf. Karena maaf kuasa katanya menghapuskan, menghilangkan, melenyapkan. Itu maaf. Ini tidak perlu bersalaman. Salaman itu kan tando. Tapi belum tentu orang yang bersalaman jabat tangan itulah saling memaafkan. Saya tutup cik paman, pintu paman. Suruh beliau kerana orang rapik berundiang lah. Balik kita ke Jepangka. Kepada tadi ayat bunyinya surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 1. Wa aslihu dzata bainikum. Aslihu. Perintah damaikan oleh kalian. Damaikan di antara kalian atau perbaiki hubungan di antara sesama kamu yang rusak. Perintah tu. Pangka balanya kan harato mulu-mulunya. Tapi bukan hanya harato. Cuman banyak terjadi permusuhan itu dalam masalah harato termasuk rapasan perang. Hati Allah. Taatilah olehmu Allah. Perintahkan. Taatilah Allah. Taatilah apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Damai. Taati larangan Allah. Apa larangan Allah? Jangan bermusuhan. Kalian yang tidak bermusuhan, damaikan orang. Gitu. Taati Rasul. Apa yang disampaikan Rasul adalah perintah Allah. In kuntum mu'minin. Jika kamu itu memang orang-orang yang beriman. Ada sebelum kita masuk waktu itu 50 ya. Disampaikan dalam sebuah riwayat bahwa salah satu wasiat yang sangat berharga yang kita ambil dalam kitab tafsir ketika salah seorang imam besar namanya Nafi' al-Madani berada dalam sakratul maut. Lalu anak-anaknya meminta supaya beliau memberikan wasiat dan pesan. Maka beliau membaca ayat Fattaqullaha surah itu Al-Anfal ayat 1. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Aslihu dzata bainakum. Perbaiki hubungan sesama kalian. Taati Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang mukmin.
Itu yang dibaca oleh si Nafi', imam besar itu, ulama besar, namanya Imam An-Nafi'. Betapa wasiat beliau begitu, wasiat yang luar biasa, mengagumkan dengan sangat indah. Bisa lalu kita menjadi contoh suri teladan. Kalau kita lah tua-tua, lah batua-batua, angolah sasak. Para lu kita kumpul anak-anak dan keluarga. Apa kau pasan kepada kalian, kira-kira begitu. Tak tentu mu aku. Apa pasan? Baca ayat. Fattaqullaha. Kalau nak tahunya artinya, jadian artinya. Uraikan. Fattaqullaha. Kalian bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, hentikan Allah, taati aturan Allah. Perbaiki hubungan kalian dengan Allah. Jangan lupa Allah. Aslihu zata bainikum, perbaiki pula hubungan sama kalian, harus rusak. Jika kalian mukmin. Mari kita perhatikan sebentar ayatku. Allah mendahulukan di situ perbaiki hubungan di antara kalian. Aslihu data bainikum. Artinya kan itu, perbaikilah oleh kalian hubungan sesama kalian yang rusak, yang tidak belokan, yang saling bermusuhan. Kan itu artinya. Didahulukan itu sebelum perintah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Didahulukan perbaiki hubungan kalian sesama kalian yang rusak, baru kemudian perintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul. Betapa hebat, luar biasa kalau kita pahami ayat. Hubungan rusak pelon dulu, baru taat. Jangan taat sih, tapi hubungan rusak. Kan ada orang yang mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada si Anu Rasulullah, seorang perempuan terkenal dengan kesalehannya. Salatnya kah? Puasanya kah? Sedekahnya kah? Dan seterusnya. Tapi sayangnya Rasulullah, tetangga-tetangganya tidak aman. Tetangganya tidak aman ya lakunya. Ya munculnya, ya kerajonnya. Ba'at Rasulullah. Ya finnar, dia dalam neraka itu. Karena taatnya kepada Allah lain, kepada Rasul lain dengan beribadah, tapi hubungannya rusak. Balik kita ke Haji Pangkah, dibuka pintu-pintu surga Senin Kamis. Kalau disampaikan guru-guru kita pertama menyimak kaji sih kok, cuman entah sampai keterangan sih kok mana tahu. Senin Kamis itu satu pertanda petunjuk di mana Allah mengampuni dosa orang yang tidak syirik, dan dosa yang lain diampunkan Allah tanpa kita minta ampun, karena lagi beramal saleh. Setiap kita beramal saleh, melakukan kebajikan, Allah ampunkan dosa, lebih-lebih Senin dan Kamis. Kecuali orang yang ada permusuhan gitu tadi, ikut alamat, suatu petunjuk, suatu pertanda bahwa terbuka lebarnya pintu surga itu tergantung kepada ampunan dan kemaafan, ampunan daripada Allah serta kemaafan sesama kita. Walaupun pintu surga itu lapang 40 tahun perjalanan gadang pintu surga, dan jarak antara dua daun pintu surga
sejarah antara Hajar dan Basrah diukur menjadi 1.272 kilometer, menjadi sampi bagi orang, menjadi tertutup bagi orang tertentu, yaitu bagi orang yang berdendaman. Dibukanya pintu surga di bulan Ramadan, kementung gajinya. Telah datang bulan kepada kamu, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bagaimana begini terus. Lanjutkan hadisnya. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibukanya pintu surga. Sementara kita tidak saling memperbaiki hubungan, rusak dengan sesama saudara muslim, apalagi sesama saudara kandung, termasuk saudara seayah ataupun saudara seibu atau saudara sepupu, semuanya termasuk dalam kata akhun. Perbaikilah hubungan itu, karena alamatnya cakap jaleh. Allah ampuni dosa Senin dan Kamis, di mana Senin Kamis itu buka pintu surga. Dosa orang yang tidak syirik dan dosa yang lainnya, kecuali orang yang saling bermusuhan. Berarti pertanda orang yang begini tidak terbuka baginya pintu surga. Sawada untuk pintu surga. Senin Kamis di Ramadan terbuka pintu surga sampai akhir Ramadan. Bagi orang tak kaiko barangkali saya tutup. Di situlah kita paham, dan janganlah kita capek menyalahan orang-orang yang minta maaf, orang kepaso. Mari kita saling maafkan, tidak salah gitu. Jangan kecil lo sase atau bid'ah, tidak dulu dalilnya, jangan sampai ke situ lo kaji. Orang minta maaf sampai ke dalil. Sebanyak tu dalilnya. Kan dalil ko ada yang terang-terangan, ada yang dapat dimafhumi, dipahami. Ada yang mantuk, ada yang mafhum. Kesimpulan kaji kita, orang lazan, kesimpulannya syek. Hubungan dengan Allah tingkatkan, tapi hubungan sesama kita juga diperbaiki. Rusaknya hubungan sesama kita sering terjadi adalah dalam masalah harta, masalah pembagian, termasuk harta rampasan perang, ataupun harta harta pusako, harta warisan, ataupun harta gunung ini dan harta-harta lain. Itu salah satu penyebab rusak hubungan. Maka perbaiki, aslihu dzata bainikum. Jika kamu tidak saling memperbaiki hubungan, dikhawatirkan amal ibadah kamu belum diterima dan dosa kamu belum